Pada industri ini, kami merancang analisis SWOT, di mana analisis SWOT terdiri dari yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini kami berlima sebagai pemilik saham seluruh kebutuhan dasar dalam menjalankan produksi hingga penjualan. Kemudian, pabrik ini yaitu Industria Farmatika memiliki personel yang berpengalaman. Selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan. Dikarenakan baru pertama kali memproduksi obat sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk perizinan klinis, BPOM, dan halal MUI. Kemudian, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga tidak dapat memberikan keuntungan yang tetap. Kemudian, bahan aktif yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri jumlahnya tidak berarti, sehingga belum bisa diperoleh dengan harga bersaing dibandingkan dengan sumber luar negeri. Selanjutnya itu opportunity atau kesempatan, biaya pendirian industri kecil dikarenakan kelima pemilik saham memiliki segala kebutuhan dasar, kemudian besarnya penduduk Indonesia dan masih rendahnya konsumsi obat per kapita menyebabkan pasar potensial bisa dikembangkan. Kemudian memiliki strategi seperti menunjuk distributor lokal di tiap provinsi untuk bekerja sama, di mana hal ini sangat simpel karena sebatas aktivitas jual beli saja. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Terlalu banyaknya industri lain yang membuat obat jenis serupa. Adanya krisis ekonomi yang telah membuat daya beli obat rakyat Indonesia menurun. Kemudian legal sistem imun belum dapat menanggulangi obat palsu secara efektif, sehingga harga obat menjadi lebih sulit dikontrol. Bahasan berikutnya yaitu fixed capital investment atau investasi modal tetap yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari peralatan yang dibeli sampai pengiriman, peralatan yang dibeli hingga instalasi, instrumentasi dan kontrol, perpipaan, listrik yang terpasang, bangunan, perbaikan halaman, fasilitas layanan, tanah. Dengan jumlah total 565.642.474.935 rupiah. Selanjutnya, biaya tak langsung yang terdiri dari teknik dan pengawasan, biaya konstruksi, biaya kontraktor, biaya tak terduga dengan jumlah total 226.063.764.665 rupiah. Jadi, total investasi modal tetap sebesar 791.706.239.600 rupiah. Manufacturing cost atau biaya produksi. Modal digunakan untuk biaya produksi yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu biaya produksi langsung, biaya tetap, dan biaya tidak langsung. Biaya produksi langsung adalah biaya yang digunakan untuk pembiayaan langsung suatu proses, seperti bahan baku, buruh dan supervisor, perawatan, dan lain-lain. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap dikeluarkan, baik apabila pabrik berproduksi maupun tidak. Biaya ini meliputi depresiasi, pajak, dan asuransi. Untuk biaya tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendanai hal-hal yang secara tidak langsung membantu proses produksi. Dan ini merupakan total biaya yang sudah kami perkirakan. Untuk biaya produksi langsung terdiri dari bahan baku, utilitas, buruh operasi, pengawasan langsung, biaya pemeliharaan dan perbaikan, pasukan yang beroperasi, biaya laboratorium, dan royalti paten, dengan total yaitu sekitar 497 miliar. Untuk biaya tetapnya terdiri dari depresiasi, pajak total, dan asuransi, dengan dana sebesar 119 miliar rupiah. Dan dijumlahkan biaya atas pabrik yaitu 84 miliar, dan setelah dijumlahkan semuanya total biaya produksi yaitu sebesar 617 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan terkait cash flow dan revenue. Berikut merupakan analisis prediksi cash flow industri farmasi. Total biaya produksinya meliputi yang pertama adalah modal awal, biaya produksi, HPP,
biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya produksi langsung, biaya tetap, dan biaya operasional. Total biaya produksinya adalah sebesar Rp497.680.999.995. Dijumlahkan dengan Rp119.598.226.773. Total keseluruhan adalah Rp617.278.227.768. Selanjutnya untuk perkiraan pendapatan adalah sebesar Rp100 triliun. Analisa BEP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. BEP sama dengan biaya operasional yang dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel yang telah dibagi dengan pendapatan. Hasilnya adalah sebesar Rp716.455 miliar. Break-even point atau sering disingkat dengan BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Biasanya break-even point dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan titik impas, di mana dengan kata lain titik impas atau BEP adalah titik di mana suatu bisnis tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Untuk perhitungannya sendiri, BEP didapatkan dengan biaya operasional dibagi 1 dikurang HPP dibagi pendapatan, di mana nilai yang didapatkan yaitu biaya operasionalnya adalah 611 miliar dibagi 1 dikurang HPP-nya 140 miliar dibagi 1 triliun, yaitu jumlah investasi atau pendapatan, dan didapatkan hasil BEP sebesar 716 miliar 455 juta rupiah. Kemudian nilai return on investment atau yang biasa disingkat ROI adalah salah satu rasio profitabilitas yang dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Atau bisa juga diartikan sebagai rasio untuk menggambarkan seberapa besar laba bersih yang didapatkan perusahaan dari seluruh kekayaan yang dimilikinya. Untuk nilainya sendiri, persen ROI didapatkan dengan nilai laba bersih dibagi investasi dikali 100.000, di mana diketahui nilai laba bersihnya yaitu 249 miliar dibagi investasinya 784 miliar dikali 100%, dengan mendapatkan hasil 31,76%. Nilai ROI ini mempunyai syarat di mana perusahaan akan layak untuk dilanjutkan jika memiliki nilai ROI yang lebih besar daripada nilai bunga bank, di mana nilai bunga bank itu sendiri yaitu 10%. Sehingga dari perhitungan nilai ROI tersebut didapatkan perusahaan ini layak untuk dilanjutkan karena nilainya lebih dari nilai bunga bank atau 10%. Nilai payback period atau PBP dapat diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan, atau dengan kata lain balik modal. Untuk perhitungannya, nilai BPP didapatkan dari nilai investasi dibagi laba bersih, di mana diketahui investasinya yaitu 484 miliar dibagi 249 miliar dan didapatkan hasil 2,81 per tahun. Nilai PBP juga memiliki syarat di mana suatu perusahaan akan layak untuk dilanjutkan jika memiliki nilai PBP kurang dari 8 tahun, di mana menurut perhitungan ini perusahaan ini sudah layak untuk dilanjutkan karena memiliki PBP yang kurang dari 8 tahun yaitu 2,81 per tahun. Selanjutnya untuk penanganan keluhan, jenis keluhan dan penarikan kembali. Nah, keluhan itu adalah suatu pengaduan dari pelanggan atau konsumen mengenai kualitas, kuantitas, khasiat, dan keamanan, di mana produk kembalian adalah produk yang dikembalikan dari semua mata rantai distribusi ke pabrik. Penarikan kembali atau recall adalah kegiatan menarik kembali produk dari semua mata rantai distribusi apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan penandaan atau adanya efek merugikan kesehatan.
penanganan keluhan, bahan dan pelaporan itu untuk mutunya, menyangkut keadaan fisik, kimia, dan biologi dari produk atau kemasannya. Efek samping yang merugikan seperti alergi, reaksi toksik, reaksi fatal, dan lain sebagainya. Medis seperti kurang memberikan manfaat atau kurang memberikan respon klinis. Untuk penanganan keluhan dan pelaporannya harus terdokumentasi. Keluhan dan laporan diketangani bagian yang bersangkut paut sesuai dengan jenis keluhan atau laporan diterima. Dan dilakukan penelitian dan evaluasi mencakup yang pertama meninjau seluruh informasi yang masuk tentang keluhan atau laporan tersebut. Yang kedua, melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap contoh yang diterima, bila perlu memeriksa juga contoh pertanggal batch yang bersangkutan. Dan yang ketiga, meneliti kembali semua data dan dokumentasi yang berkaitan termasuk catatan batch, catatan distribusi, catatan hasil pengujian, dan sebagainya. Untuk tindak lanjut penanganan keluhan, tindakan perbaikan yang perlu dilakukan, penarikan kembali batch produk jadi atau seluruh produk jadi yang bersangkutan. Misalnya pemusnahan produk atau penghentian produk tersebut. Untuk penarikan kembali produk jadi, penarikan kembali dasar penarikannya yang pertama ada mutunya, yang kedua ada efek samping yang diperhitungkan. Penarikan produk itu berdasarkan satu batch, yang kedua seluruh produk jadi tertentu. Keputusan penarikan, pelaksanaan penarikan ini segera mungkin, khususnya penghentian peredaran, tingkat penarikan sampai konsumen bila reaksi besar terhadap kesehatan. Penarikan kembali meliputi sistem dokumentasi. Ada sistem dokumentasi, dibuat prototip penarikan kembali, catatan, dan laporan pelaksanaan. Produk kembalian, jenisnya karena keluhan, kerusakan kadaluarsa, masalah keabsahan atau sebab lain, kondisi produk jadi, wadah atau masalah kemasan sehingga menimbulkan keraguan akan keamanan, identitas, mutu, dan kuantitas produk jadi yang bersangkutan. Produk kembalian, produk penanganan dibuat protap penanganan produk dengan memperhatikan 5 macam. Yang pertama, jumlah dan identifikasi produk kembalian hendaklah dicatat. Yang kedua, produk kembalian yang diterima hendaklah dikarantina. Yang ketiga, dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengujian oleh bagian pengawasan mutu untuk menentukan tindak lanjut. Yang keempat, keputusan pengolahan kembali dilakukan oleh pimpinan perusahaan atas dasar pertimbangan yang saksama. Yang kelima, produk hasil olahan ulang hendaklah dilakukan pemeriksaan dan pengujian mutu yang saksama. Berikut adalah contoh dokumen penanganan keluhan produk. Mencakup nama perusahaannya, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, prosedur teknis dan referensi. Ini adalah contoh dokumennya. Rekaman hasil pemeriksaan keluhan. Selanjutnya ada laporan keluhan kualitas teknis obat tradisional. Di situ terdapat dilaporkan oleh siapa, nama, alamat, dan tanggalnya. Ada contoh dokumennya, tujuan, alasan penarikan, pemberkasa penarikan kembali, perusahaan atau pemerintah badan BPOM, tingkat penarikan kembali produk jadi, tindakan pengamanan, pendahuluan pertimbangan untuk penarikan kembali, pelaksanaan penarikan kembali. Sekian, terima kasih untuk presentasi kelompok kami.